Crab mentality, musuh dalam lingkaran terdekat. Istilah crab mentality atau mentalitas kepiting mungkin sepertinya terdengar asing di telinga sebagian besar orang. Padahal, karakter yang satu ini kerap ditemukan di kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya persaingan secara besar yang membuat seseorang dengan crab mentality merasa dirinya sedang terancam. Apa itu crab mentality? Crab mentality berasal dari pengamatan terhadap kepiting yang ada dalam ember atau wadah tertutup. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan mencoba menariknya kembali. Akhirnya, tidak ada kepiting yang benar-benar berhasil melarikan diri karena masing-masing kepiting saling menjatuhkan satu sama lain. Fenomena ini bisa diibaratkan seperti situasi ketika seseorang merasa tidak nyaman atau cemburu saat melihat orang lain di sekitarnya berhasil atau mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Dalam sebuah kelompok, kadang-kadang ada perasaan persaingan atau ketakutan bahwa kesuksesan orang lain akan membuat mereka merasa kalah atau terancam. Bukannya memberi dukungan, mereka justru berusaha menarik orang tersebut ke bawah. Crab mentality sering terlihat dan muncul dalam lingkungan kerja, keluarga, bahkan lingkungan pertemanan. Mengapa kita sulit melihat orang lain berhasil? Banyak yang mengaitkan fenomena crab mentality dengan perasaan kompetisi yang berlebihan, rasa cemburu, dan ketakutan akan kehilangan status atau keberhasilan. Pada dasarnya, manusia secara alamiah cenderung hidup berkelompok. Hal ini memudahkan manusia dalam mencapai satu tujuan. Dalam hidup berkelompok, sifat kompetitif adalah hal yang wajar dan bahkan bisa bermanfaat. Namun, jika sifat kompetitif yang berlebihan justru bisa membuat seseorang mengalami crab mentality. Selain itu, rasa percaya diri yang rendah, iri hati, rasa putus asa, bahkan depresi juga dapat menumbuhkan sikap crab mentality. Crab mentality menimbulkan beberapa dampak buruk baik untuk pelaku maupun untuk orang lain. Dampak buruk untuk pelaku yang pertama, hati dan fisik tidak tenang terus-menerus, tidak bisa berkembang dalam hal apapun dan selalu terjebak di permasalahan yang sama, selalu berpikiran negatif dan tidak tulus setiap melakukan sesuatu, memberikan dampak yang buruk dengan kehidupan sosialnya. Sedangkan dampak buruk untuk orang lain diantaranya kehilangan hak dan kesempatan untuk berkembang, terjebak dalam situasi atau masalah yang tidak seharusnya, selalu merasa tertekan, menyebabkan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa cara untuk kita menghindari agar tidak memiliki sifat crab mentality. Pertama, berusaha untuk mandiri. Lakukan dengan jerih payah dan hasil keringat sendiri. Maka ketika hasilnya baik, diri sendiri pun puas dan tidak akan mempedulikan pencapaian orang lain. Kedua, jika menemui kesalahan, jangan menyalahkan orang lain. Ketiga, lakukan segala sesuatu secara maksimal. Keempat, tidak perlu membandingkan pencapaian dan apa yang kita lakukan dengan orang lain. Hanya membuang-buang waktu dan membuat kita semakin tidak percaya diri. Mari meninggalkan mentalitas kepiting. Kehidupan bersosial memang menuntut kita untuk berkompetisi secara sehat, entah dalam hal karir maupun yang lainnya. Sebagai makhluk hidup yang beradab, jangan pernah mempunyai sifat crab mentality, karena yang rugi bukan hanya korbannya, melainkan yang memiliki sifat tersebut yang paling berdampak pada kehidupan sosialnya. Meninggalkan crab mentality berarti berani mengubah rasa iri menjadi motivasi. Keberhasilan orang lain dapat dijadikan cermin untuk belajar dan dorongan untuk maju bersama. Dengan saling mendukung, sebuah komunitas dapat tumbuh lebih sehat, produktif, dan bermakna. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati tidak tercapai dengan menarik orang lain ke bawah, melainkan dengan mengangkat satu sama lain ke atas.